Aku mau membuktikan apakah Abang Rama ini data driven. Tadi kan kata-kata data driven. Dan Bu Asya sekeren yang tadi dibilang. Abang dulu. Nama wali kota kita siapa, Bang? Bapak Dani Sukma. Nama wakil wali kota kita siapa? Non? Bapak Khaidir. Berapa kecamatan? Ada 8 kecamatan. Berapa RW? Disiarkan dari kantor wali kota Jakarta Pusat. Inilah dia, J Podcast. Podcastnya Jakarta Pusat. Sahabat Jakus, kembali lagi di J Podcast. Podcastnya Jakarta Pusat bersama saya Ika Melani Untari. Hari ini kita kedatangan empok yang cantik dan abang yang ganteng, pemenang pertama dari Abang None Jakarta Pusat tahun 2023. Kita kasih tepuk tangan dulu semuanya kepada Bang Rama dan Ko Asya. Selamat datang. Gimana sih kalau Abang None itu kalau misalkan Assalamualaikum, boleh nggak dicontohin dulu? Mungkin kalau selamat datang biasa kita ya selamat pagi, selamat siang. Kalau itu yang ini ya? Mungkin itu untuk persembahan atau coba gimana? penyambutan. Boleh ya? Sambil duduk aja? Sebenarnya agak susah sih. Agak susah? Iya, kalau duduk. Gerakannya harus berdiri sebenarnya. Oh, agak berdiri. Ya udah berarti abangnya aja kita pengen denger ya, biar rame, biar semangat. Boleh nggak, Bang? Oke deh. Terimalah salam takzim dari Abang None Jakarta Pusat tahun 2023. Assalamualaikum. Oke, gitu aja. Oke, untung aja nggak kena ya namanya. Ternyata gede juga ininya. Oke. Selamat datang di J Podcast, podcastnya Jakarta Pusat, Abang Rama, Po Asya. Kita hari ini mau ngobrol santai, santai aja gitu. Manggilnya kakak juga boleh karena kayaknya nggak terlalu beda umurnya ya. Oke, nah awal-awal boleh nggak aku minta perkenalan dari kalian dulu ya? Mungkin sebagai emansipasi kita ke Nonenya dulu. Oke. None Asya boleh diceritakan namanya siapa, kemudian saat ini lagi aktivitasnya apa? Halo pemirsa semua, nama saya Raisa Anjani Adiwirya, biasa dipanggil None Asya. Saat ini saya merupakan mahasiswa di Universitas Pajajaran, jurusan Jurnalistik. Iya. Oke. Kalau Abang? Oke, perkenalkan semua, nama saya Muhammad Pratama Razaki atau biasa disapa Rama. Saat ini saya merupakan mahasiswa aktif di Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ilmu Ekonomi. Oke, sebenarnya kuliahnya bukan di Jakarta ya, tapi nggak apa-apa. Warga Jakarta tetap. Oke. Berarti kuliahnya di perekonomian, kuliahnya di jurnalistik, berarti di komunikasi sebenarnya ya? Iya, Fakultas Ilmu Komunikasi. Oke, aku mau tanya nih sedikit, karena kalau misalkan kita ngobrolin keseharian di kampus, apa sih yang di kampus kalian gitu, yang kalian pelajari, sebenarnya yang bisa kalian bawa jadi modal kalian di Abang None kemarin tuh? Oke, mungkin boleh saya dulu. Oke. Kalau saya pribadi itu karena ilmu ekonomi merupakan jurusan yang sangat data driven, jadi seringkali di Abang None itu juga melihat data-data dan fakta-fakta di Jakarta. Nah, kebiasaan saya tentang melihat data itu juga membantu saya nih untuk menjalani proses karantina di Abang None. Kalau saya pribadi gitu kebetulan sih. Ya, ini kita kasih kuis yang benar nggak sih? Data-data ini dikumpulin sesuai nih. Kalau Non? Kalau saya sendiri, saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi, jadi banyak berkomunikasi juga kalau di lingkungan kampus. Terus itu berdampak besar juga sih kalau buat di Abang None. Terus kita juga belajar banyak hal baru ya Bang dari Abang None. Tapi kenapa Abnon sih? Kenapa nggak kayak pageant yang lain gitu? Kenapa Abang None? Oke, sekarang boleh. Boleh. Kalau saya sendiri milih Abang None tuh, menurut saya Abang None itu sangat berbeda dari kajian-kajian yang lain. Karena kita banyak belajar hal baru, khususnya tentang Jakarta itu akan sangat bermanfaat untuk kita ke depannya juga sih. Makanya saya milih Abang None. Kalau Abang Rama? Justru kalau saya nggak ngelihat Abang None itu sebagai pageant sih. Oke. Karena tujuan saya daftar Abang None itu emang buat improve diri saya. Karena ya sebagai manusia saya sadar sih saya nggak sempurna kan. Dan saya inginlah mengikuti Abang ini dengan tujuan untuk menyempurnakan tanda kutip diri saya. Nih. Berarti Abang None itu bukan pageant. Apa sih Abang None itu sebenarnya? Keluarga. Oke, keluarga. Kalau boleh kita kulik sedikit gitu ya. Abang None itu kan kalian berkewajiban ya, karena sekarang sudah berkewajiban berkontribusi di Jakarta, walaupun ini wilayahnya Jakarta Pusat, tetapi Jakarta secara keseluruhan karena kalian adalah wakilnya Jakarta nantinya. Ini selagi ini sekalian doa
mudah-mudahan nanti menang di tingkat provinsi gitu kan. Kalian berkontribusi di bidang pariwisata gitu kan, potensi budaya, terus kemudian ekonomi kreatif gitu ya. Nah, sebenarnya apa gitu, ide besar kalian gitu. Kita ngomongnya udah visi misi gitu ya, ide besar kalian gitu untuk Jakarta dengan memakai baju Abang None. Boleh Abang dulu mungkin? Oke. Sebenarnya selain seorang mahasiswa ilmu ekonomi, saya itu suka banget dengerin musik dan budaya sih. Saya orangnya cukup ya bisa dibilang melek budaya mungkin, karena saya memperhatikan kayak pergejolakan budaya di Jakarta khususnya, apalagi di Jakarta Pusat. Nah karena itu mungkin saya sekarang itu melihat kalau budaya Betawi itu kurang populer ya mungkin di kalangan muda. Oleh karena itu mungkin saya ingin bekerja sama dengan lembaga budaya Betawi dan seluruh pelaku budaya Betawi lainnya untuk mengadakan festival budaya Betawi ini yang dikemas secara kontemporer, biar anak-anak zaman sekarang tuh semakin melek dan kayak suka nih budaya Betawi ternyata keren dan unik banget. Gitu sih yang ingin saya bawa. Ini berarti jawaban yang yang dikasih pada waktu penjurian kemarin. Iya betul, betul dia. Karena udah memang sebenarnya sudah ada visi-visi itu. Kalau misalkan nanti insya Allah diberi kemudahan, saya pengen banget sih ngejalanin. Amin, mudah-mudahan apapun yang terbaik untuk Jakarta harus kita dukung. Kalau None Aisyah? Kalau dari saya sendiri, karena kita juga, Abang None kan duta pariwisata ya Bang Rama. Jadi dari saya sendiri dan dari background saya jurnalistik, saya lumayan suka menulis. Menulis cerita lebih tepatnya. Jadi saya ingin meningkatkan pariwisata kota Jakarta itu melalui buku cerita, terus mengajak masyarakat kota Jakarta untuk insya Allah di program yang akan saya buat, yaitu Stories of Jakarta. Saya akan berkolaborasi dengan komunitas penulis Jakarta untuk membuat program masyarakat-masyarakat itu juga berkontribusi dalam membuat cerita untuk meningkatkan pariwisata di kota Jakarta. Oke, ini karena sudah ada di podcast, ini kita sudah kerekord ya. Ini harus ditagih. Tolong didoakan. Didoakan dan ditagih. Ya, kalau ide nggak ditagih-tagih itu biasanya cuma jadi ide lalu saja gitu. Jadi harus ada endorse dan harus ada dorongannya. Oke, menarik banget. Gue pengen flashback sedikit gitu ya. Kemarin pada saat pengumuman pemenang di Gedung Kesenian Jakarta yang ada di Jakarta Pusat juga, apa sih yang ada di pikiran kalian gitu ya? Soalnya kalau kita ngeliat kayak Miss Universe atau apalah gitu kan, kok kayak nggak percaya gitu. Apa yang exact yang terlintas di pikiran kalian pada saat itu? Aku pengen tahu dan teman-teman Jakarta Pusat pengen tahu gitu apa None? Kalau dari saya sejujurnya itu kaget banget sih. Pertama untuk masuk 3 besar sendiri itu hal yang sangat mengagetkan. Terus saat diumumin pemenang gitu, itu seneng banget tapi juga kaget banget gitu. Kalau dari saya ya gitu. Tapi udah kepikiran nggak sih nih aku pasti menang lah gitu? Sejujurnya enggak sih, karena waktu itu kan kita lumayan lama prosesnya juga. Terus ketika sebelum diumumin 3 besar tuh kayaknya kurang deh sebelumnya gini gitu. Ada pikiran gitu juga ya? Keraguan gitu tuh lewat lah di pikiran. Terus tiba-tiba alhamdulillah menang. Alhamdulillah menang. Terus kalau Abang Rama gimana? Kalau saya pribadi jujur sama sih, ada rasa nggak nyangkanya karena kebetulan tahun ini saya ngerasa semua abang-abang di angkatan saya itu capable dan juga bisa mengemban sebagai abang. Makanya pas saya dipanggil itu saya jujur nggak nyangka banget gitu. Oke, pastilah ya, soalnya kalian seleksi dari berapa juta orang? Kebanyakan. Ada 200 lebih. 200 hampir 300. Ya, 200 orang, terus kalian yang terpilih gitu ya? Jadi 30. Huge number gitu kan sebenarnya dan itu harus diapresiasi. Selamat ya sekali lagi. Itu bukan hal yang mudah gitu, karena semuanya pasti kapabilitasnya juga bagus-bagus gitu kan. Betul. Oke. Tadi udah ngomongin visi misi, kemudian udah ngomongin di atas panggung gitu ya. Flashback sedikit lagi ke belakang. Pada saat seleksi itu berapa lama sih kemarin tuh? 2 minggu, 3 minggu ya? 2 hari. Oh 2 hari? Bukan 2 tahun ya? Audisinya dari awalnya? Audisi 2 hari. Audisi 2 hari. Untuk karantina 1,5 bulan. 6-7 minggu. Iya oke, berarti ya 6 minggu. 6 minggu ya gitu ya. 1,5 bulan lah, bener kan? 1,5 bulan. Lama juga gitu kan. Apa sih yang paling berkesan tuh? Yang paling berkesan mungkin apakah sempat ada, karena banyak orang gitu ya, ada keraguan kok dia kayaknya lebih pinter, lebih cakep, atau
bahasa Inggris bukan cuma bisa bahasa Inggris, mungkin bisa bahasa yang lain gitu. Hal yang menarik dan pengen kalian utarakan gitu apa tuh? Yang paling berkesan buat saya sih mungkin pas di karantina tuh ada outbound kita. Nah itu tuh bener-bener kerasa kerjasama antar finalis dan kekeluarganya itu sangat terbuild lah di kegiatan outbound itu paling berkesan untuk. Dan itu yang menjadikan keluarga ya saat ini. Betul. Ya. Kalau Abang? Kalau saya pribadi itu di momen-momen terakhir sih, kayak udah H-7 sebelum final, seminggu sebelum final itu makin kerasa kalau kita tuh bener-bener di sini dididik buat jadi keluarga yang satu gitu. Bukan 30 orang itu nggak kerasa kayak kompetisi, karena ya walaupun kita itu sebuah pageant, walaupun kita itu sebuah keluarga, ini tetap pageant dan tetap berkompetisi ya. Cuman kita dididik buat kita jadi satu. Dan momen-momen akhir itu justru yang buat kita makin bersama, makin kayak guyup gitu istilahnya. Iya betul ya. Karena perasaannya munculnya agak belakangan iya. ya. Dan di akhir-akhir itu juga mulai ngerasa kayak, aduh bentar lagi selesai nih. Perjalanan selama sebulan ini kan kita dari awal banget tuh lumayan lama. Gitu. Karena kalau nggak salah kekeluarganya Apnon tuh kuat banget kan, Kuat sampai banget. dari Non Maudi dulu gitu ya, Iya. Non Alia gitu kan, semuanya masih kayaknya masih memperhatikan kalian gitu. Dan kalian ada paguyubannya kalau nggak salah ya. Ada ikatan Abang None Jakarta Pusat. Betul. Dan aktif banget. Aktif Aku banget. Iya, aktif di Lenong drama segala macam. Betul. Aku Iya, sering benar. dengar gitu kan. Oke, berarti ini juga menurut kami tuh sebuah pencapaian karena kalian sudah ada di keluarga yang benar gitu ya. Keluarga Apnon yang sampai saat ini juga memajukan Jakarta karena semua kegiatannya kan tentang Jakarta kalau nggak Betul. salah di situ ya. Oke, sip. Nah, kapan sih ini di provinsi Untuk seleksinya? hari pertama karantina di DKI Jakarta itu tanggal 7 Agustus. Oh, 7 Agustus Iya. besok. 7 Agustus. Oke. Lalu proses karantinanya sampai Pas 1 bulan sih. Malam finalnya di tanggal 7 September. 7 September. Oke. Bentar lagi dong ya? Iya. Iya. Oke. Ada persiapan apa, teman-teman? Untuk saat ini dari Jakarta Pusat itu kita masih belajar aja sih, karena mempersiapkan diri juga kan ke DKI nanti, yang tentunya kita akan bersaing dengan daerah-daerah lainnya. Oke, oleh karena itu kita udah mulai mempersiapkan sedikit-sedikit. Oke. Terus saja kalau misalkan ada informasi-informasi yang diperlukan itu semua UKPD di Jakarta Pusat pasti akan siap membantu ya. Iya. Siap. Oke. Break dulu sebentar. Oke. Untuk pertanyaan-pertanyaan serius santainya, karena aku mau kasih quiz. Aku mau Oke. membuktikan apakah Abang Rama ini data driven. Waduh. Tadi kan kata-kata data driven. Dan Mbak Asya sekeren yang tadi dibilang. Ini pertanyaan pertama ya. Tolong kalau misalkan salah atau benar di ore-orein. Mungkin kalau salah boleh di-cut ya. Oh tidak, tentu tidak bisa. Oke, pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ganjil genap, pilih Ganjil. genap berarti ya. Berarti Abang dulu. Ya aku langsung kayak gini nih. Nama wali kota kita siapa, Bang? Bapak Dani Sukma. Nama wakil wali kota kita siapa? Non? Bapak Khaidir. Oke. Lolos. Itu pertanyaan paling penting loh. Oke. Pasar Tanah Abang itu pasar terbesar di mana? Di Asia Tenggara. Lambang Jakarta Pusat apa? Lambang Jakarta Pusat burung alap-alap. Dan? Buah menteng. Rambutan. Rambutan. Rambutan betul. Rambutan. Aku nangis. Oke, nggak apa-apa. Gak apa-apa. Maaf, warga Jakarta Selatan. Halo Selatan, gimana? Halo Selatan. Halo, Selatan. Oke. Berapa kecamatan? Ada 8 kecamatan di Jakarta Pusat. Berapa RW? Lebih spesifik. Berapa kelurahan? 44. Yeay. Ke wali kota, Pak Wakil ini berarti lolos ya. Gitu. Yang paling penting itu pertanyaannya Pak Wali Kota tadi, Pak Wakil. Oke. Ini jadi nangis deh kayak ketawa. Oke, aku balik. Pertanyaan pribadi sedikit. Apnon kan banyak banget kegiatannya ya. Gimana sih cara kalian bagi waktu gitu? Karena kan masih kuliah gitu kan. Iya. Mungkin banyak kegiatan juga di luar atau ada pengen mungkin nanti magang segala macam gitu kan. Gimana sih caranya? Kalau dari aku sih, alhamdulillahnya kuliah aku masih cukup fleksibel untuk disamakan dengan jadwal-jadwal dari Apnon. Jadi kayak seperti kemarin aku ada UAS.
Tapi alhamdulillah UASnya juga online gitu, jadi bisa aku kerjakan di rumah, terus bisa aku selingin dengan Abnon gitu. Jadi lumayan fleksibel dan enak banget sih untuk aku sekarang. Oke, Abang? Kalau aku kebetulan udah libur kuliah semenjak awal seleksi Abnon, jadi Ini berarti benar-benar serius gitu. jadi ya alhamdulillah diberi kemudahan sih buat membagi waktunya. Berarti Karena- cuti ya? Enggak cuti, Atau emang gimana? udah libur. Oh, udah libur. Kuliah. Oke, good. Cuman tenang aja buat teman-teman yang masih kuliah, kayak non Asia di Abnon sendiri banget. itu bisa banget sih untuk ngatur jadwalnya, tergantung masing-masing orang aja time managementnya. Oke, time management ya. Time management itu hebat penting. deh, sudah masih muda, sudah time managementnya udah bagus berarti. Nih, umur kalian masih muda banget kan ya berarti ya? Berapa, Abang? Saya pribadi 20 tahun. 20 tahun. None? Saya masih 18. Sama ya berarti ya? Sama Nagawang yang sini maksudnya, sama. Nah, aku boleh tahu nggak sih, ini kalian kan anak-anak muda yang hebat ya, maksudnya umur 20 tahun, 18 tahun tapi sudah berprestasi gitu. Saya juga pasti yakin di luar Abang None kalian sudah punya prestasi gitu. Dan orang-orang yang berprestasi itu kan biasanya drivennya kuat gitu. Ada yang mau disampaikan nggak sih ke teman-teman di luar gitu ya? Mungkin tidak dalam konteksnya Abang None gitu ya, tetapi lebih kepada ke pribadi seperti apa sih gitu menjalankan hari-hari yang sibuk tetapi tetap fokus untuk Abang misalkan gitu ya. Kemudian None Asia seperti apa sih gitu, punya cita-cita di luar kampus dan waktunya tuh kayak kampusnya kan jauh gitu ya. Bagaimana sih cara membagi waktu? Jadi pertanyaan aku ke None Asia, time managementnya seperti apa sih gitu? Mungkin teman-teman nanti bisa ikutin ke Abang gimana sih bisa fokus, karena tadi kan udah cuti, kemudian dari awal juga visi-visinya sudah jelas gitu, seperti apa gitu. Mungkin Abang dulu. Oke. Mungkin kalau saya pribadi, dari saya itu untuk mencapai tujuan ya gak usah muluk-muluk, jadi diri sendiri aja. Karena kalau kita jadi diri sendiri itu pasti banyak kemudahan yang akan datang. Dan kita juga harus tahu tujuan kita itu apa dan terus berusaha semaksimal mungkin buat mencapai tujuan itu. Kalau saya pribadi itu sih. Oke, good. Kalau None? Kalau dari saya sendiri sih mungkin untuk urusan time management, semua kegiatan yang kita lakukan pasti penting lah ya Bang, pasti penting. Tapi kita harus balik ke kenapa kita ingin join ke contohnya Abang None. Nah, untuk saya sendiri, saya ikut Abang None itu untuk meningkatkan kualitas diri dan juga untuk membantu saya kegiatan di kuliah. Oke. Jadi kayak kita harus berbalik ke kenapa kita ikut ini dan harus berkomitmen. Komit ya. Harus komit itu paling penting. Betul. Karena kalau udah komit sebenarnya apapun obstacle-nya gitu bisa pasti akan terlewati mudah ya. itu. Betul. Oke. Nah, ada tips dan trik nggak sih untuk yang tahun besok mungkin juniornya teman-teman nanti kalau mau ikut? Apakah harus hafal RUPL? Tahu nggak sih kan RUPL itu apa? Ini kayak umur-umur yang udah tua nih. Atau harus hafal ensiklopedi gitu ya? Apa sih yang awal-awal gitu ya? Oke. Lolos awal tuh yang dipelajari itu apa gitu kalau untuk Abnon? Mungkin kalau untuk seleksi Abang None sendiri, mungkin pengetahuan dasar tentang Jakarta aja kali ya. Khususnya Jakarta Pusat, kalau untuk Abang None Jakarta Pusat. Dan kalau dari saya pribadi ada tips itu rajin sholat dan sering berdoa sih. Masya Allah. Itu penting banget. Luar biasa nih. Karena di Jakarta Pusat itu ada istilah 100% itu usaha, 200% itu doa. Gitu. Nanti kita undang lagi ya. Tips dan trik kata-kata luar biasa nih dari Bang Ram. Oh iya, sama satu lagi jadi diri sendiri sih. Jadi mungkin. diri sendiri. Itu kuncinya. Ya. Aku setuju. Dari Kalau saya None? sebenarnya saya setuju banget dari tipsnya Bang Rama itu jadi diri sendiri dan gak usah kayak nyoba-nyoba jadi orang lain karena untuk ikut Abang None kita benar harus mengeluarkan best version of ourselves gitu. Jadi itu yang benar harus dipersiapin dan mungkin lebih komunikasinya lebih nyantai nggak apa-apa sih, lebih berkomunikasi, bisa santai berkomunikasi gitu karena kan kita di hari pertama itu ketemu juri dan itu pertama kali juga sih ketemu juri dan yang Mereka aku tuh bisa highlight, ngeliat, yang aku highlight itu tuh mereka sangat melihat kita tuh siapa. Iya. Ini menarik deh ngomong-ngomong tentang diri sendiri. Ada loh orang-orang yang sudah di late 20s atau 30 tahun itu mereka masih belum bisa menemukan dirinya sendiri gitu. Gimana sih Abang sama None ini di usia yang masih belia gitu ya bisa langsung ini aku adalah ini dan aku maunya kayak gini gitu. Itu ada persiapannya dari zaman SMA, SMP kah atau gimana sih?
Tips dan trik yang kedua nih berarti untuk yang lain. Kalau untuk itu sendiri sih aku masih jujurly belum terlalu menemukan aku tuh sebenarnya siapa. Masih berproses. Okay. Di usia muda ini juga masih 18 tahun, dan di Abang None ini juga kita pelajari banyak hal, terus akhirnya untungnya dan semoga aku akan menemukan diri aku yang paling pas gitu di Abang None. Oke. Jadi sebenarnya proses di Abang None ini justru sebenarnya bisa menjadikan atau kalian menemukan sosok jati diri sesungguhnya yang mungkin lebih kuat gitu ya, dan lebih baik versionnya dari sebelum Abang None. Kalau Abang sendiri? Jujur setuju banget sama Non Asia karena pencarian jati diri itu butuh proses yang lama. Bahkan kayak tadi kakak udah bilang, kayak ada orang bahkan udah 50 tahun dan dia belum tahu itu siapa. Aku percaya salah satu cara buat kita cari tahu jati diri sendiri ya kita lakuin sesuatu itu jangan dari dorongan orang, kita lakuin karena kita pingin aja gitu loh. Itu salah satu cara yang mudah sih. Dan aku juga sebenarnya kalau misalnya udah nemuin jati diri belum bisa bilang belum gitu loh, karena masih berproses juga sama Karen Asya. Ini Mas Arif boleh di-rewind nggak ya tadi ya? Yang dipanggil kakak itu tadi Mas. Oke, ini mungkin terakhir Kak Sabi, pertanyaan. Ada dari penonton ada yang mau nanya? Nih kayaknya Mas Arif sama Mas Patra. Patra tuh nanya. Nggak ada pertanyaan? Udah tahu semua latar belakang ya, karena CV udah dipegang yang berdua ya. Oke, mungkin terakhir. Aku sih berharap, kami semua berharap kita bisa undang teman-teman lagi pada saat teman-teman setelah selesai menjadi Abang None Provinsi DKI Jakarta. Amin. Nanti kita undang lagi ya, dengan cerita yang lebih luar biasa lagi, karena pasti obstacle-nya pasti lebih besar di tingkat provinsi, tetapi kami semua yakin dengan teman-teman hadir hari ini semua kuisnya terlewati gitu ya. Amin, alhamdulillah gitu. Pasti akan bisa gitu membawa kebanggaan bagi Jakarta Pusat. Ini mungkin pertanyaan terakhir, dan ini sebenarnya bukan pertanyaan, malah kami ingin meminta Abang None, adakah yang ingin disampaikan ke audiens kita di J Podcast ini? Silahkan. Oke, mungkin dari saya pribadi beserta Non Asia dan 2 finalis lainnya itu ingin meminta restu kepada teman-teman J Podcast, karena sebentar lagi kita akan menjalankan karantina Abang None DKI Jakarta di tanggal 7 Agustus hingga tanggal 7 September. Oleh karena itu kita minta doa dan dukungan terus ya. Dan untuk teman-teman semua yang ingin menantikan perjalanan kita di Road to DKI bisa melihat di akun sosial media Jakarta Pusat dan Parekraf Jakarta Pusat, yaitu @parekraf_jakpus. Oke, terima kasih untuk kedatangannya. Kita sama-sama mendoakan agar teman-teman ini 3 pasang ini semuanya membawa kebanggaan. Seperti yang saat ini sudah memberikan kebanggaan bagi kami, tetapi bisa menjadikan Jakarta Pusat lebih baik lagi ke depannya. Apapun itu nanti yang akan teman-teman lakukan, mudah-mudahan itu core-nya adalah teman-teman memikirkan warga Jakarta Pusat. Dengan Ika, sampai jumpa lagi di J Podcast berikutnya. Dadah. Salah ya.